Perkenalkan, nama saya Meyanti Silayan. Saya dari kelas TIP 2102 dengan MPN 21110051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mikroprosesor. Yang pertama, sejarah mikroprosesor. Mikroprosesor pertama. Pada 19 November tahun 1071, mikroprosesor 2004 atau 4 bit berisi 2300 transistor yang dapat mengolah 4 bit informasi pada kecepatan 740 kHz diciptakan. Transistor pertama. Transistor pertama diciptakan pada 23 Desember 1947 oleh John Burton Walter Bertrand dan William Cocker di Bell Laboratorium. Di sini kita melihat chip pertama. Pada tahun di Intel 2004 pertama. Di sini digunakan untuk beberapa tujuan multipurpose sehingga terlahirlah mikroprosesor pertama. Di Intel 2008 dirancang dan dibuat oleh Intel dan diproduksi pada bulan April tahun 1972. Intel 880 di sini mempunyai memori sebesar 64 KB baik dalam bentuk ROM maupun RAM. J80 buatan Zilog. Pada tahun 1975 sampai 1976 penyempurnaan dari 80 buatlah Intel J perangkat instruksi yang lebih besar G. Kemampuan lebih tinggi G, perangkat keras lebih sederhana G mendukung perangkat lunak 880. Intel 886. Di tahun ini perkalian pembagian mampu menangani memori 1 MB dengan 20 bit saluran address atau bus dan 16 bit saluran data secara multiplex. Mikroprosesor 1800 pada tahun ini yang digunakan pada IBM dan yang telah menjalankan kelak menjadi standar PC selama hampir 10 tahun. Di sini juga via Tongsologies didirikan di Promote atau Qualif, mereka akan menjual chipset Core Load X86. Pada tahun ini di sini Intel telah memprediksi pengembangan prosesor multistor suatu saat pada tahun 2000-an. Intel Pentium Processor. Pada tahun 1993, transistor 3,1 juta, prosesor 66 HZ Pentium dengan teknologi Supercard diperkenalkan. Kita langsung aja ke bagian karena apa? Karena di sini nanti terlalu panjang, jadi kita ke pembagian yang atasnya aja, yang pada intinya. Maaf kalau dipercepat ya. Sekarang kita ke perbandingan mikroprosesor. Ini jenis-jenis mikroprosesor. Ada 7. Ya seperti inilah 7. Sistem, kita masuk ke materi kedua, sistem prosesor dan arsitektur prosesor. Ini ada gambar-gambarnya. Ini
bisa kita lihat di sini dengan jelas. Dan ini arsitektur sistem komputer. Ada sejumlah tingkatan dalam kita memperoleh konsentrasi dan organisasi sistem komputer. Hardware ini mendukung software dengan memberikan atau menyediakan operasi yang diperlukan software. Hardware dan software merupakan tingkatan sederhana arsitektur komputer. Ini level-level dari hardware. Ya, seperti inilah. Kita bisa lihat bersama, ada 7 juga. Di sini organisasi fisik komputer. Ya, ini 3 bentuk konsentrasi yang disediakan berbagai adalah dari ada 3. Yang 3 chipnya itu komputer single chip, komputer single board, komputer multi-port atau board booster. Ini gambarnya ya seperti ini. Di sini prosesor prosesor terdiri atas 2 elemen utama, yaitu control unit atau CU, arithmetic and logic atau ALU. Fungsi profesor adalah ini, ada di sini 4. Iya, karena kita masih panjang, jadi kita bikinkan aja dulu. Di sini ada gambar-gambar gini. Unit kontrolnya ini panjang dia. Ini unit arsitektur dan logika ALU. ALU itu mempunyai 2 fungsi utama, yang dimana ia menyelenggarakan operasi aritmetal, misalnya penambahan, pengurangan, dan pengembangan dan pembagian. Ia menjadikan operasi logis tertentu, misalnya pengujian apakah 2 item data cocok gitu. Nanti kita bikin contohnya juga. Caranya ya ini contohnya kayak gini. Kita pelankan aja ya. Ya bentar ya. Ya ini. Ini root score sama ini. Nanti kita di sini juga. Di sini kalau ada cara yang populer dalam merancang proses, di mana prosesnya hanya mempunyai set instruksi sederhana yang didasarkan pada set instruksi kecil, mana mesin semacam ini adalah record instruction set komputer. Untuk membedakannya dengan yang tradisional, maka arsitektur tradisional tersebut disebut Complex Instruction Set atau CISU. Ini arsitektur sistem komputer kecil. Arsitektur dari suatu konfigurasi bisa untuk sistem yang didasarkan pada Microsoft komputer ditunjukkan pada gambar 8. Alasan terdapat slot yang mencukupi dalam bus tersebut, unit-unit lain bisa dipasangkan. Seperti ini contohnya. Di sini arsitektur sistem komputer, mini komputer, dan manual. Di sini kita bisa baca ya pelan-pelan dari sini pas. Ini kan mudah-mudahan kita bisa baca, tapi kita baca materi ketiga bahasa assembly sama seperti di atas, tapi ini menggunakan kelebihan bahasa assembly itu ketika di copy lebih kecil ukuran, lebih efisien, hemat memori, lebih cepat dievaluasi. Ini struktur informasi bahasanya. Ini contoh programnya ya guys. Ini seperti ini. Ini Intel Pentium 2. Di sini ada gambar seperti ini. Ini Intel
Toleransi. Di sini kita percepat aja ya guys, soalnya ini perbandingan mikroprosesornya. Ini jenis-jenis mikroprosesornya. Materi kedua tentang ini, sini gambar-gambarnya ya guys. Ini ya, di sini ada arsitektur sistem komputer. Ada apa yang misalnya itu atur ini memiliki mendukung software dengan memberikan atau menyediakan operator yang memerlukan software atau hardware, dan software merupakan tingkatan sederhana komputer. Di sini ada hardware levelnya itu mempunyai 7 jenis. Contohnya layar perangkat fisik. Sabar lah guys, orang ini ngomong biasanya santai. Di sini ada organisasi fisik komputer. Di sini ada 3 bentuk konstruksinya, yaitu komputer single chip, komputer single board, komputer multi board, bus buzzer. Ini gambarnya guys. Ini ada prosesornya, ada 2 inti prosesornya itu ada 2. Di sini fungsi prosesornya ada 4. Ini gambarnya. Ini unit artisan dan logika atau ALU. Ya. Arsitektur sistem komputer kecil. Arsitektur dari suatu organisasi biasa untuk sistem yang didasarkan pada mikrokomputer ditunjukkan pada gambar 8. Alasan tersebut, slot yang mencukupi dalam bus tersebut atau unit-unit lain bisa dipasangkan. Kita bab ketiga ya guys. Bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang didukung di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C atau C++ atau Pascal atau Turbo Basis, Java dan sebagainya. Kelebihan bahasa assembly: ketika dikomplit lebih kecil ukuran, lebih fleksibel atau hemat memori, lebih cepat atau dieksekusi. Ini ada apanya guys? Struktur bahasa assembly-nya ada di sini, ada 2, 4, 6. Ini ada programnya guys. Ini seperti ini cara pengerjaannya guys. Mikroprosesor pertama pada 5 September 1991. Bentar ya guys, kita sekalian melawak juga nggak apa-apa. Di sini bahasa mesin dan array. Bahasa mesinnya dan memori untuk kemudian diselesaikan oleh mikroprosesor bermanfaat lebih benar. Dasar program assembly. Ini adalah program assembly mode pengamatan pembagian instruksi. Ini isinya ya, ada 4. Ini registernya berada dalam CPU gitu kan, cepat dia. Ada memori itu berada di luar CPU atau harus ada. Bentar ya guys ya. Ini guys, ini alamat-alamatnya. Register dinyatakan dengan nama, sedangkan memori dapat board dinyatakan dengan alamat menyatakan untuk 886. Di sini ada datanya yang menyatakan sesuatu yang disimpan atau diproses di server. Sejarah mikroprosesor. Baik. Ini ini ada kode mesinnya guys. Ini di sini ada labelnya kan guys. Itu suatu tulisan yang digunakan untuk menunjukkan posisi dari suatu instruksi. Digunakan untuk menggantikan alamat pada penulisan bahasa assembly gitu.
Ini komentar suatu tulisan selain instruksi yang digunakan untuk menjelaskan program. Bahasa aslinya seperti apa tadi ya? Ini aspek kerjanya secara ini. Ini contoh programnya, penjadwalan proses. Oke, konsep dasar penjadwalan CPU didasarkan pada CU yang menggunakan prinsip multiprogram dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produksi. Ini prinsip channelnya guys. Seperti algoritma penjadwalannya seperti ini. Ini contohnya di mana fixed complete server sync dikerjakan dengan berurutan. Sedangkan start job fixed scheduler itu dikerjakan dari urutan terkecil. Kita sudah lihat contohnya juga ya guys tadi, seperti ini juga. Tapi ini dikerjakan di priority scrolling, ini dikerjakan dengan urutan terbesar. Seperti ini contohnya guys. Ini round robin sebenarnya. Konsep dasar dari algoritma ini adalah menggunakan time slow. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFT, hanya saja bersifat produktif. Digunakan BISTIM untuk membatasi waktu proses. Ini guys. Misalnya ada 3 proses P1, P2 dan P3 itu yang menghasilkan CPU jika sudah time besar 4 ms, maka seperti ini. Terima kasih guys, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau menyakitkan, kita boleh memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Bye bye.